mendapat tugas dari wali kota. Dahlan, semangat wali kota optimis. Republik masih berdiri. Di lain tempat Yusuf dan kedua adiknya tidak dapat berbuat banyak bulan Ramadan. Mereka turut berpuasa. Yusuf dengan sepedanya berencana ingin melihat situasi. Siapa tahu sudah bisa pulang ke kota Siantar yang dikuasai Belanda. Dengan disinggungnya bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mimin di bedah buku novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok, karya bagian part 2. Masih di suasana Ramadan. Jangan sampai bolong ya puasanya, apalagi kalau sudah tua. Minimal tahan lapar. Urusan pahala itu biar Allah yang atur. Sebelum mulai, Mimin mau tanya, sudah nonton yang part 1 belum? Mimin saranin biar tidak gagal paham, mending tonton dulu part 1 baru balik lagi ke part kedua. Oke, kalau begitu bismillah, kita mulai. Satu lagi nanti biar lebih syahdu yang ceritain asisten Mimin, namanya Sarmini. Hihihi. Siap Bang Mimin Supermin. Hahaha. Kau kede ndak panjang lebar. Tuhilah, Mini mau ceritain part 2-nya. Pada suatu pagi, terjadi keributan. Hari masih gelap, matahari belum terbit. Bunyi tembakan beruntun dari arah belakang. Dahlan keluar sejauh 5 meter, mengukur asal arah suara dengan pendengarannya. Usai memahami yang akan terjadi, Dahlan pun meminta keluarganya untuk siap-siap berkemas bila mana akan terjadi sesuai dugaannya, yaitu tentara Belanda datang. Maka, mereka harus mengungsi kembali. Sembari berkemas, Dahlan coba memberi pengertian kepada keluarganya. Bunyi tembakan semakin ramai, tapi semakin menjauh. Dahlan yang masih mengemasi barang, matanya memandang ke arah jalan. Dia mulai melihat jelas tentara Belanda. Bergegas dia pun kembali ke gubuk. Dia pun sadar mereka sudah dikepung. Namun tetap, dia berusaha menenangkan keluarganya. Mulai tampak wajah mereka satu persatu. Tapi tidak ada orang Belandanya. Juga tidak kelihatan orang Indonesianya. Wajah itu menandakan mereka orang Tionghoa. To Antui, bisik Dahlan dalam hati. Mereka tidak banyak, kira-kira 30 orang. 3 orang di antara mereka mendekati gubuk. Yang lain seteling di sekitarnya. Ekstremis ya? Tuduh seorang Po Antui. Matanya tertuju kepada Dahlan. Dahlan berdiri. Dekati tiang gubuk, terasa sendinya gemetar. Ini sepeda curian ya? Diambil dari toko Tionghoa. Teriak seorang di antara ketiga orang itu. Tidak tuan, Dahlan menjawab dengan suara lemah. Kurang ajar, bentak Po Antui yang pertama. Bersamaan tangannya memukul Dahlan. Kamu tentara ya? Tuduhnya lagi. Tidak tuan. Saya pegawai kantor pos. Mereka membongkar bungkusan lainnya, piring panci. Ditendang, diinjak hingga pecah berantakan. Meski sudah memohon belas kasih dan menjelaskan, Po Antui malah menjadi rahang. Dahlan terhantam. Topor bedil saat melindungi keluarganya. Bakar gubuknya, perintah serdadu Po Antui. Kepada teman-temannya, dia orang serdadu. Menyalakan korek api mengarah ke atap yang terbuat dari daun nipah karena lembab oleh embun. Atap nipah itu tidak terbakar.
Bongkar saja, teriak Po Antui lainnya, hanya 10 menit. Gubuk itu pun rata dengan tanah, sepeda Yusuf hancur. Dirusak pula. Lain kali jangan coba-coba lawan orang Tionghoa, ya, kata komandannya penuh amarah dan ancaman. Karena tidak ada yang mencurigakan lagi. Setelah mereka menggeledah bahkan membongkar, tanpa menahan seorang pun tidak ditemukan senjata api. Bahkan senjata tajam sekalipun Po Antui pun pergi. Mereka anggap Dahlan jujur hanya pegawai pos. Peristiwa itu membekas di hati Yusuf, rasa dendam dan kebencian terhadap orang Tionghoa begitu dalam. Terima kasih Mini. Nanti lanjut ya ke part selanjutnya. Ceritanya masih panjang sekali. Tetap support Mimin. Krim Tajil boleh loh, hihihi. Dengan subscribe channel, like, comment, and share. Terima kasih.